Selamat pagi Dunsana Klanah Minang dimanapun barado. Baka Dunsana Hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama saya Putri Febrina Marlini, hadir kembali di Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Curah hujan tinggi akibatkan banjir dan longsor di daerah Sungai Jambur, Kabupaten Solo. Banyak kendaraan operasional rusak, Bupati Darmasraya meradang. Ratusan emak-emak semarakan hari jadi pesisir selatan ke-77 dengan pawai bajamba. Bencana banjir dan tanah longsor melanda Kabupaten Solo pada Minggu sore. Peristiwa ini terjadi di daerah Sungai Jambur, Kecamatan Sembilan Koto Sungai Lasi. Bencana yang dipicu oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi itu menyebabkan 5 rumah terdampak. Sebagian material lumpur masuk ke rumah-rumah warga hingga merusakkan dinding rumah. Sejumlah pohon ikut tumbang akibat bencana tanah longsor itu. Material longsor juga menutupi badan jalan, sehingga akses jalan tidak bisa dilewati sama sekali. Beruntung dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar, sehingga tidak menyebabkan adanya korban jiwa dari penduduk yang ada di lokasi bencana. Menurut petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solo, pihaknya mendapatkan kabar tentang bencana banjir dan longsor itu sekitar pukul 14 siang dan langsung mendatangi tempat kejadian dengan menugaskan 5 personel dari tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Solo. Terjadi di Kecamatan Sembilan Koto Sungai Lasi, tepatnya di Nagari Sungai Jambur, Jorong Guguk Nyamba, di mana kejadian banjir ini terjadi sekitar jam 14. Dampak yang ditimbulkan ada 5 kakak atau 5 rumah yang terdampak banjir, di mana lumpur masuk ke dalam rumah, tapi tidak menyebabkan kerusakan yang sangat berarti. Usai kejadian, para petugas BPBD bersama unsur-unsur terkait dan masyarakat setempat mengenyahkan material longsor yang memutus akses jalan dan material longsor yang masuk ke rumah-rumah warga. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Sebuah jembatan gantung yang menghubungkan kampung Rambahan menuju Rambahan Timur di Nagari Tanjung Betung Timur, Kecamatan Rao Selatan, Pasaman, putus pada Minggu sore. Jembatan yang membelah Sungai Batang Sumpu ini mempunyai panjang sekitar 50 meter, mengalami kerusakan akibat tali seling besarnya putus. Saat peristiwa itu terjadi, ada 3 kendaraan yang sedang berada di jembatan. Ketiganya terjatuh ke Sungai Batang Sumpu. 2 sepeda motor dan 1 becak motor yang membawa buah sawit. 4 penumpangnya terjun ke sungai dan berhasil selamat dengan cara berenang ke tepi. 3 kendaraan dievakuasi dengan menggunakan tali. Namun 200 kg buah sawit hanyut terbawa arus sungai. Jembatan gantung ini merupakan akses utama menuju Kecamatan Rao Selatan untuk pergi sekolah, ke kantor, dan membawa hasil bumi. Jembatan ini sehari-hari digunakan oleh warga kampung Rambahan Timur yang berjumlah 200 kepala keluarga. Ini diakibatkan karena telah lapuknya ataupun telah rusaknya seling tali atas yang kejadiannya pada kemarin sore hari Minggu tanggal 13 April sekitar jam 3 sore. Ini diakibatkan karena ada 3 kendaraan yang di atas jembatan, yang 2-nya itu sepeda motor beat dan 1-nya becak pembawa barang, yang hanya di atas becak itu sekitar 200 kilo buah sawit. Jembatan gantung ini dibuat pada tahun 2007. Diduga karena telah berkarat, menyebabkan seling jembatan putus. Sebagai jalan alternatif, warga menggunakan jalur lain yang lebih jauh, melalui Kampung Maragondang dan Kampung Koto Panjang dengan waktu tempuh yang lebih lama. Fauzan melaporkan dari Pasaman.
Bawang merah bisa tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Tapi hasil terbaik adalah di dataran rendah. Itu sebabnya seorang pensiunan dari Dinas Pertanian Pasaman berhasil membudidayakan bawang merah di lahan kosong di belakang rumahnya di Nagari Aye Manggi Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman. Ahmad memulai menanam bawang merah sejak 1 tahun lalu. Ia mendapatkan bibit dari Solo dengan jenis Birma. Bibit yang ditanamnya berhasil tumbuh dengan baik di Kecamatan Lubuk Sikaping. Dari bibit yang ditanam dengan berat 150 kg, bisa mendapatkan hasil panen sekitar 700 hingga 800 kg. Dengan omset berkisar 20 juta rupiah hingga 25 juta rupiah. Selain itu, jarak panen bawang merah di dataran rendah terbilang cepat, hanya sekitar 2 bulan. Sekali panen itu lebih kurang antara 20 sampai 25 juta rupiah. Kebetulan pertama yang untuk menanam bawang merah ini di lokasi kita ini di Nagari Air Manggis Utara namanya ini kita. Itu kebetulan memang kita yang pertama untuk menanam. Kemudian untuk saat ini sudah ada yang mengikuti kira-kira 5 sampai 6 orang. Bawang merah biasanya ditanam di lahan terbuka yang subur, gembur, dan banyak mengandung bahan organik. Selain itu, untuk hasil yang maksimal, lahan harus bebas dari gulma, memiliki saluran drainase yang baik, dan harus mendapatkan sinar matahari minimal 6 jam per hari. Dengan berkembangnya tanaman bawang merah yang digagas oleh Ahmad Rinaldi ini, beberapa orang petani setempat mulai mencoba menirunya, menanam bawang merah untuk meraih kesuksesan yang sama. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Petugas Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kementerian Agama Pasaman Barat memeriksa ratusan koper dan tas calon jemaah haji Pasaman Barat pada hari Senin. Setelah dinilai tidak ada masalah, koper dan tas kemudian dimasukkan ke dalam kardus pembungkus. Koper dan kardus itu akan didistribusikan kepada para calon jemaah haji Pasaman Barat. Jika ditemukan kerusakan, maka sebanyak 241 koper dan tas akan dikembalikan ke Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat. Persiapan keberangkatan calon jemaah haji asal Pasaman Barat telah dimulai dalam beberapa pekan terakhir. Tahun ini, calon jemaah haji Pasaman Barat berjumlah 241 orang dan tergabung di Kloter 8. Kloter 8 ini rencananya akan berangkat tanggal 15 Mei mendatang. Sementara, jemaah yang masuk kategori cadangan akan mendapatkan kepastian pada tanggal 18 April. 241 logistik berupa tas koper, tas jinjing, tas paspor, dan tas ransel itu sudah kita terima tanggal 8 April 2025 yang lalu. Kemudian telah kita distribusikan kepada jamaah, kita minta untuk memeriksa semua logistik itu apakah memang layak. Nanti yang kerusakan-kerusakan ini akan kita koordinasikan ke pihak provinsi untuk diberikan ganti. Ratusan calon jemaah haji ini telah melakukan manasik dan bimbingan secara berkelanjutan dari kantor Kementerian Agama Pasaman Barat. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.